Awas komporin itu HP-nya. Jangan digituin. Awas udah nyala. Mati dulu ya kali ya. Ya, mati dulu dah. Sudah selesai? Ya, bawang putih dulu. Bawang putih. Ya, ya. Oke. Kalau beli minyak samin bisa ngecel nggak? Di minimarket ada yang sasetan. Ya, sasetan ukuran 100 gram kalau minyak samin. Kayak Blue Band itu ada di Alfa. Iya. Dan minyak kita. Udah panas. Ada. Biasanya satu kali gede. Ya, ini bawang putih dulu. Bawang putih ditumis, apinya kecil, ditumis sampai ke kuningan. Jawa mata sampai ke kuningan. Iya, biar keluar wangi. Ya. Sama aja. Ya. Ini, oke. Itu minyak samin. Minyak samin. Minyak samin coba dicek di Google yang saset harganya berapa? Berapa harganya? Yang saset 13.500. Ya. Ada bungkusan kok. Ya, saset itu. Dulu waktu masih 2019 2020 itu harganya masih 9.500. Sekarang sudah 13 ribuan. 2 sendok makan. Sudah? Bawang. Terus. Ya, di sini bawang. Nah. Oke. Ini sekalipun ibu iris bawang bombaynya kasar itu hilang pada saat diproses masak hilang. Ya, dia menyatu. Nggak harus kecil-kecil. Kalau malas kecil-kecil, kalau mau bagus mau di blender pun juga boleh. Nggak usah, segini aja. Apinya api panas atau gimana? Api sedang. Pakai air dikit. Nah, air asal cuma buat lancarin. Lancarin aja. Ya biasanya sih gini. Di kalau mau di blender ya asal baru. Ya. Berasnya di Kapan ada cuci? Tapi sampai apa nih? Ini apa? Numisnya nggak usah lama, 10-15 menit. Nggak usah terlalu lama, apalagi sampai 2 hari jangan. Ini Ya. belum dikasih garam ya? Ya, Bun ini dulu, Bun. Apa dulu? Hah? Minyak saminnya Ini udah ntar larut. dulu, ini dulu. Prosesnya. Terus apa Oh, ini lagi? 10 menit lama loh. Enggak, 10 menit tidak seperti 10 tahun yang lalu. Di sini garam ya? Garam. Di sini garam. Bumbu gulai. Awas ya ibu-ibu salah masukinnya. Masukin semua itu gulai. Berapa sendok? Garam dulu. Goreng. Gulai. Berapa sendok, Bu? Dari timbang. Serius semuanya. Ya, Bu. Berapa gram itu, Bu? Itu terhadap lainnya gimana ya? Namanya jangan lupa. Nah, 40 gram. Oke. Ada tisu. Nanti dimasukin ke sini. Yang kecil ini belum. Hah? Dagingnya mana? Ada dagingnya. Ini sampai harum. Wangi. Halo. Garamnya sekarang belum. Nanti aja. Enggak udah tercium lagi mbak. Kecilin aja. Udah tercium kamu nggak merasakannya? Jauh dari nyium. Udah kecium bau. Ini berapa lama nih? Ini sampai apa nih? Ini juga belum. Apa lagi?
satu, nanti aku boleh. Nanti dulu kali, nanti Udah. Sudah. Garam boleh. Garam pun. Garam katanya nanti berat. Garam berapa? Garam 2 sendok aja. 2 sendok makan. Ya. Enggak. Jangan banyak-banyak. Nah. Mendingan kurang asin. Ya, sendok itu. Kita lagi. Oke. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tahu ya? Itu nanti. Kaldu blok. Nanti. Ya, sekarang saya dulu. Ini numis Kan tangan ada yang kita. nanya, Penggantinya kaldu blok itu. Oke, nanti duduk ya. Sekarang duduk, ini kita matikan. Atau ibu biarin sendiri ya di sini ya. Bapak mau istirahat dulu. Jadi proses pertamanya sederhana ya. Iya. Sederhana. Sudah setelah numis, ibu cuci bersih. Oke, cuci bersih apa? Beras. Cuci bersih. Berasnya harus. Oke. Uang Sarip, saya nggak punya beras basmati. Saya pengen pakai beras lokal. Bu, saya eksperimen pakai beras lokal itu sama. Pakai beras perak terjadi. Pakai beras pulen kelembutan. Akhirnya saya oplos. Setengah perak, setengah. Enggak cuma jamu doang yang Ya, sampai sini paham? Kalau nggak punya beras basmati, beri beras perak sama beras bulan karena seliter, jadi beli setengah liter perak, setengah liter bulan. Paham sampai sini? Setelah dicuci, kalau masak nasi, airnya semana? 1,5 gelas jadi. Oke, setelah dicuci airnya kalau bisa dicucinya direndam. Habis dicuci berapa kali biasanya oleh mama? 3 kali. Habis dicuci direndam, Bu. Jangan 2 hari. berapa menit aja Terus kan? berapa menit Direndamnya 5-10 menit aja. Oke? Ada pertanyaan? Kalau beras basmati 1 kilonya itu paling murah dari 35 dan 40. Basmati di toko online ada banyak, ya. basmati juga Tetap direndam, ya. Jadi cuci sama prosesnya sama, ya. Dicuci juga beras basmati, kemudian direndam 5-10 menit. Biar apa sih? Biar megar. Tapi saya direndam tiap hari nggak pernah makan. Sudah, sekarang ini sudah. Sekarang punya magicom di rumah? Oke, nyalain, masukin. Itu dimasukin. Oke. Nah, terus di rumah gini, Wan Sarip saya di rumah nggak punya magicom. Ibu tadi numis pakai apa? Wajan. Jaron bisa? bisa lebih enak jarum Terjawab nggak persoalan yang sederhana nanti terjawab. Nggak ada alasan nanti. Karena saya yakin di rumah bubuk-bubuknya itu ada tabung gas, ada panci, ada penggorengan, semua punya, jadi nggak ada alasan. Gitu ya? Hah? Ya Pak? masak nasi itu ya. Satu siup airnya 2. 1 ciduk? Satu siup ya maksudnya. Dapat airnya 2. Oke, ini hitungannya 800 mili. Jadi 1 liter tuh airnya 800 mili. Ya berarti 4 gelas aqua. 4 gelas aqua ya. Boleh. 5-10 menit. Jadi kan berapa? Dibuang taruh situ. Nanti. Air rendaman. Rendaman tadi nih.
rendamannya. Bu, di catatan tadi yang di share di grup, coba baca. Ada langkah kedua. Apa langkah keduanya? Kalau yang bisa baca? Bacain langkah kedua di bawah. Apa? Rendam. Ya. Agak mekar. Apa tahapan berikutnya? Di grup ada yang baca? Grup kebuli. Apa tuh? Tahapannya apa yang di bawah? Setelah ditumis ada tuh. Siapkan beras sudah, dicuci sudah. Oke. Bu, pernah tahu kapulaga? Kapulaga ada dua. Kapulaga apa? Ini mau duduk terus sampai sore? Oh nggak apa-apa. Kesian kan yang belakang nggak kelihatan. Ya, ada kapulaga lokal, sama kapulaga India. Ya, kalau kapulaga lokal warna putih pak, putih bulat. Untuk seminggu butuh 7. Kalau yang lokal. Kalau yang kapulaga India warnanya hijau. Pakainya berapa? 3 ganjil, boleh 5, makin banyak juga boleh. Kenapa harus ganjil, Wan? Belum pak. Wan, kenapa harus ganjil? Ganjil, temen yang ganjil. Satu Ganjil. Nah, habis kapulaga apa di situ? Cengkeh 7 butir. Ya, habis cengkeh apa lagi? PK. PK tahu PK? Yang tadi saya. Bunga lawang. Tenang aja ntar. Bukan taman lawang. Kalau grup teman. Cengkeh 7 Di Depok PK itu pesona kaya. Oh iya, pesona kaya. PK, kalau bisa PK-nya yang utuh, yang kembangnya utuh ya, PK-nya beda, bintangnya PK, yang utuh nih. Oh, yang utuh ya. Ini satu pak, satu yang 7 cengkeh pak, yang 7 cengkeh. Ya, betul. Nah, kemudian terakhir apa tadi? Ada lagi? Kayu manis 1 ruas jari pak. Kalau kan yang manis aja, Wan, 1 Ya, lebih. Biasa. Oke. Ya, dimasukin. Kami. Bentar. Kecil. Ini udah mendidih soalnya. Habis kayu manis apa lagi tadi Bu? Di catatan itu? Kayu manis. Ada? Kapulaga sudah. Susu kental manis. Susu kental manis, Bu. 1 liter. 1 saset. Susu saset 1 saset. Boleh? Cuma 1. Sini. Bu. Tolong diperhatikan. Boleh. Tolong diperhatikan. Saya pernah eksperimen pakai santan. Ternyata 1 kolesterol, 2 gampang basi. Ya, memang gurih, tapi nggak tahan lama, paling lama 6 jam. Sementara kalau kita orang dagang butuh sampai waktu 12, kita nggak tahu yang konsumen makannya apa. Apalagi mak pengajian dandan dari jam 9, acaranya jam 12, makan baru maghrib. Iya pak. Ya. Oke, ini. Nah, ini menarik pak. Ini menarik. Boleh nggak pakai susu bubuk? Boleh. Boleh nggak pakai susu hati? Nanti. Boleh nggak pakai susu hati? Boleh. Saya pakai ini ketika eksperimen nggak nimbang lagi Bu, karena beratnya 40 gram. Kalau ibu mau pakai susu bubuk timbang.
Kalau ibu mau pakai susu UHT ditimbang 40 gram. Satu bisa buat saya memudahkan, warung sebelah ada ibu. Ya. Nah, pakai susu bubuk boleh, susu UHT boleh, susu Denko boleh, yang nggak boleh pakai ASI. Expired. Susu kambing boleh, susu kambing. Hah? Asam tawa, paham nih sampai sini? Sendiri nih susu yang full cream yang Ya. di toko yang apa? Master. Susu bubuk terus langsung saya kasih air biasa. 40 gram Pak. Dia kasih gula tepung bisa. Boleh. 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 Susunya ada pengawetnya gitu. Ya, betul. Ada pengawet. Betul. Nah, maksud saya kita pengen yang gampang. Mudah, nggak pakai timbang, nggak pakai segala, pakai ribet lah ya. Nah, terus ada pertanyaan begini, emang kalau masak semai jipong pakai susu manis, nasinya kira-kira jadi manis nggak? Enggak. Logikanya, logikanya. Ayo, jadi manis nggak? Gurih, karena manisnya udah pindah ke saya. Ya. Oke. Nah, ada apa setelah susu kental manis apa lagi? Royco. Oke. Boleh Kak Maggie? Pasti, setuju saya. Setuju. Tadi kita pakai, tapi sudah saya boikot. Royco udah kita boikot, makanya ganti ada Maggie, ada Masako, ya, jamur boleh. Dipakai ya. Satu. Boleh, totole boleh. Terus tanya masakunya rasa apa misalkan? Boleh rasa sapi boleh. Rasa ayam. Nah, yang nggak boleh rasa cinta kembali. Sudah, masukin. Sudah lengkap? Kita masukkan. Ya. Apalagi rasain lu, nah itu apa ya? Ya. Diaduk-aduk. Oh, aron itu diaduk-aduk kan? Aduk, kalau ngaron, iya diaduk-aduk. Kalau di Mexico perlu diaduk-aduk nggak? Enggak. Kalau kita pakai wajan, jadi cukup aronannya aja yang diaduk-aduk. Hati saya jangan diaduk-aduk. Coba berarti kalau kayak reski itu nggak usah diaduk ya, masuk itu aja langsung ya. Dagingnya masukin situ juga, launya Bu, ini dasar ya. Nah, nanti kita cerita. Ini dasar. Ya, ini dasar. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, terus Wan Sari, saya di rumah ada daging kambing. Ibu, pertanyaan ibu, sapi boleh apapun dagingnya, kata daging ayam. Boleh nggak saya masak bareng dengan dagingnya? Boleh, nggak ada yang larang. Cuma perlu dipahami, kalau digabung dengan daging kambing, daging ayam, mereka ngeluarin kaldu apa? Rawan nggak untuk basi? Rawan. Jadi boleh pakai itu dengan catatan dikonsumsi dalam waktu cepat. Contoh, ibu kelar arisan, arisannya bertempat di rumah ibu. Masakin nasi kebuli dengan catatan jangan lebih dari 6 jam, karena mereka berlendir. Mereka berlendir karena tadi ngeluarin kaldu. Paham sampai sini? Itu kalau buat konsumsi sendiri, konsumsi keluarga boleh dagingnya digabung, ya. Nah, kalau seumpama kita mau orang jualan, pengen nasinya awet, jadi masak nasi, masak daging. Oh, jadi divitamin. Bisa. Dagingnya perlu apa kalau makan? Oke, Bu, kalau menggodok daging biasanya orang rumah, orang dapur tuh godoknya pakai apa? Asam garam. Tahu asam garam? Asam garam. Ketika digodok asam Jawa boleh, asam garam boleh. Ketika sudah digodok, daging kambingnya lembut nggak? Lembut. Kalau mau setengah matang nggak?
bahasanya. Jangan terlalu lembut. Setengah matang, ketika sudah setengah matang baru masak gabung. Begitu juga dengan ayam sama. Jadi digodok atau diungkep setengah matang, setelah itu baru dimasukin. Paham sampai sini? Nah, kenapa? Ya. Itu 1 ekor masih bisa. 1 ekor yang potong 8 boleh, potong 4 juga boleh. Bisa, boleh kalau konsumsi untuk konsumsi keluarga. Pertanyaan menarik lagi Bu. Ada orang yang nggak doyan daging kambing Pak, tapi pengen nasinya ada aroma daging kambing. Pak, Bu, ketika kita pisah masak nasi atau belum masak nasi, kita godok daging kambing dulu nih. Ketika kita godok daging kambing, kemudian airnya air kaldu dah, jadi air kaldu. Air kaldunya itu bisa buat ngaron. Satu, boleh nggak buat ngaron? Boleh. Air yang rendeman tadi diganti dengan air kaldu. Atau tak sumpama agak sedikit beresiko karena gampang basi juga karena kaldu. Air rebusan godokan daging kambing, ibu kalau habis ngaron terus diapain? Ada airnya nggak di bawah? Itu ganti air kaldu. Ya, paham? Cara orang tua kita masak dulu itu bener Bu, bener Bu, menyehatkan. Contoh, orang tua kita kalau masak pakai dandang ya, pakai dandang, pakai langseng, di bawahnya ada airnya Pak. Ya, begitu masak di aron kemudian dimasukin kukusan, uap keluar. Makanya orang tua dulu jarang yang kena sakit gula Pak, karena kadar gula beras turun ke dandang, ke air bawah. Kemudian setelah matang diapain Bu? Diangi. Diaduk, dipas. Saya Betawi siapa? Diangi. Dipasin. Orang tua dulu punya penghangat nasi Bu? Nggak ada. Orang listrik belum ada. Tapi dari masak pagi bisa sampai sore. Sore betul. Tunggu saji. Nah sekarang kita kembalikan, kalau masak kita sering karena model gampang, instan celokin pakai magicom selesai tinggal. Padahal putaran udara, putaran airnya di situ tak, itulah yang memicu jadi kadar gula tinggi. Paham sampai sini Bu? Oke. Ibu kalau mau pakai, saya pengen nggak mau ngaruh, capek ngaduk apa, masukkan ke dalam magicom. Sudah masukin semua, rendam Bu, apa bumbunya masukin semuanya, roiko apa segala macam, cetek. Lu jangan lupa dicetekin Bu. Matang-matang jangan lupa dicetek. Ya, nanti tiap 15 menit di dalam magicom diaduk biar bumbunya nyambung. Nah, ketika nyetek misalkan, biasanya kan ada tanda Pak ya kalau magicom matang itu, cetek. Ya, bunyi gitu kan, cetek. Itu kira-kira udah tanak belum? Belum banget. Belum banget, betul. Masih ada rasa kletis-kletis kalau orang kita. Kirain keputusan. Sehat nih? Sehat. Jadi nasi kebuli itu healthy food, makanan yang menyehatkan. Gimana kurang menyehatkan loh? Tadi isinya rempah-rempah semua. Jamu isinya itu. Jadi ketika rempah-rempah bahan bakunya menyehatkan, dia teknik masaknya pun juga ikut menyehatkan. Paham sampai sini? Nah, terkait beras basmati ini punya keunikan sendiri Pak. Beras basmati punya keistimewaan. Satu, beras yang nggak ngenyangin, karena non karbo. Cocok buat orang diet, buat orang diabetes, ya sama mirip dengan beras merah. Dan ini tidak bisa diproduksi di Indonesia. Pernah ada penelitian mau dibikin di Indonesia, ternyata nggak bisa.
kontur tanah, struktur tanahnya, bebatuannya, airnya berbeda. Yang bisa memproduksi ini hanya 3 negara, India, Pakistan, dan Mesir. Yang disinyalir, yang konon katanya dilalui sungai apa? Sungai Nil atau sungai Gangga? Itu istilah. Ya, 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 bisa. Ya. Nah, Bu, ini kita bicara ayam. Kalau nasi kebuli udah matang, kan dipisah tuh rencana masak. Kira-kira kalau nasi kebuli pakai jengkol boleh nggak semur jengkol? Boleh. Bicaranya boleh. Saya kan tanya boleh nggak? Boleh. Nah, ini nggak umum. Tapi pertanyaannya adalah boleh nggak? Boleh. Kalau sama nasi kebuli sama terong dicabein, boleh orang pertanyaannya boleh, ya kan? Nah, sama ketika ibu lauknya mau ayam goreng, mau ayam dicabein atau mau disemur, boleh, boleh. Nggak umum, justru saya bikin sesuatu yang nggak umum. Kenapa? Saya pernah dapat pesanan dari Asabri, kawan saya di Asabri. Pesen nasi kebuli pakai tahu tempe goreng. Gak umum Pak, gak umum. Pakai selada. Jadi kayak pecel lele. Terus bilang gak masalah. Kalau yang pesen bebas aja, sah aja sesuai pesanan. Tapi ya itu semua orang boleh melakukan itu sepanjang tidak melanggar norma gitu ya. Oh, Mas. Nah. Oh, rebus. Jadi setelah ungkep. Oh gitu. Ya. Jadi habis ayamnya diungkep, nggak diapa-apain, dia basi dulu. Jadi kita goreng. Kita goreng, kemudian boleh juga langsung digoreng terus dicabein, dipedesin gitu ya. Ditumis boleh. Jadi daging pun juga begitu. Jadi setelah digodok, upayakan diolah. Kalau kita berdua tuh habis digodok baik ayam maupun ayam diungkep, kambing digodok terus kita angkat, kita goreng. Biar bisa tahan ya, bisa lebih dari 12 jam. Ada pertanyaan lain? Atau gimana, kan sudah matang, terus setengah matang gitu kan, langsung kan ini kan juga sama-sama matang, mungkin masuk sini terus masuk sini atau di sini, diaduk di sini pada ada airnya. Ya, ini kan kondisi sudah garam, udah kering ya, udah kering, kita punya daging yang tadi kita godok terpisah, ya, ini buka, jadi boleh daging, nasi, paham sampai situ? Jadi sisa ya, gitu ya, ditumpuk nasi dulu, daging, nasi lagi, daging, nasi lagi. Atasnya ada apa? Nasi. Iya. Iya. Jadi wangi. Mentah. Tapi kalau istri lebih ini kan kita lagi mau bungkus ketika nasi di atas itu masukin bombay yang diiris, ya, diiris, dibombay. Nanti ketika biasanya istri saya pakai mangkok, wadah mangkok. Jadi bawang bombaynya irisannya nanti kalau mangkok. Jadi nanti ketika matang, ini mangkoknya diangkat, nanti buat topping, buat hiasan. Sampai sini paham? Bahkan cabai hijau pun buat hiasan, tapi ikut dikukus juga, ikut direbus. Oke? Nah, ini menarik. Oke, menarik. Kalau ada, bahkan saya punya kismis, saya punyanya korma tapi potong kecil-kecil. Kira-kira mempengaruhi rasa nggak? Mempengaruhi rasa ya, baik kismis maupun kurma. Saran saya mending kismisnya buat topping. Jadi
Jadi rasanya, bentuknya ada, kemudian rasanya nggak apa-apa. Orang kan jadi bertanya, ini ada rasa gitu ya. Kan manis juga kalau seumpama ada topping kismis, ada warna-warni hitam di tengah. Ada lagi? Ya. Dodol? Ya. Ya. Ya, terus digoreng. Ya. Ayam atau kambing gorengnya disimpan gitu, bukan? Atau sebagai topping? Sebagai topping, Pak. Sebagai topping. Kalau yang ibu tadi setelah digodok, Pak. Setelah digodok, Pak, digoreng, tapi dikukuskan. Iya. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Nah, ini tinggal tergantung mau Bapak eksperimennya seperti apa. Kalau habis digoreng, tinggal topping. Kalau baru digodok setengah matang, ikut dalam mesin. Digoreng itu kan dibikin kari kambing dulu atau Enggak, nggak usah. Mana? Oke, kita tes yang pakai beras lokal ya. Ada yang mau bantu Pak beras lokal? Oke, kita masaknya pakai mixer. Mana? Ayo, itu. Berasnya, yuk siapa yang mau? Ayo datang bapak-bapak. Pak, maju Pak. Pak, Bu, ini Kodarullah. Pak, ini sedikit informasi tambahan sebentar. Kodarullah. Jadi ketika saya bikin nasi kebuli kemudian berjalan dengan seperti yang alir, saya diminta bikin pelatihan. Setelah minta bikin pelatihan, ternyata kan saya urai bumbunya. Saya urai tadi yang seperti itu, diset. Ternyata ada banyak teman-teman ketika mau buat di rumah, ternyata ada bahan baku yang tidak bisa dia dapatkan di pasar tradisional. Contoh, kapulaga lokal, kapulaga India. Kapulaga India ada yang jual tapi harganya mahal. Sekilo berapa 100.000 gitu. Nah, 4 kali lipat. Sampai saya pernah beli sekilo itu 1 juta. Sementara kapulaga lokal waktu itu pernah sekilo 100.000. Saya pernah alami itu di tahun-tahun masa agak covid tuh, pernah sekilo itu 1 juta. Walhasil teman-teman kerepotan, udah Wan Syarif bikin bumbu deh, Wan Syarif bikin pelatihan, Wan Syarif bikin kebuli, Wan Syarif saya bikin bumbu kebuli. Walhasil saya bikin bumbu kebuli, kalau lagi numis Bu, itu bisa untuk 1000 porsi. Kalau lagi numis, saya bisa sampai 1000 porsi. Numisnya bisa 3 jam dengan api kecil. Jadi kalau saya bikin bumbu itu, wah, tetangga saya kanan kiri ramus itu pasti Wan Syarif lagi bikin. Ini contoh bumbu yang sudah kita tumis. Semua yang ada di dalam resep tadi sudah ada jadi satu di sini. Ada minyak saminnya, ada gulanya, ada garamnya, susu. Susu belum. Susu sama air doang yang belum. Garam, minyak samin, bawang putih, bawang bombay, bumbu gulainya semua sudah ada di sini. Saya tes waktu itu ke toko, salah satu toko Arab Melayu dan Otista, itu dengan berat yang sama 200 gram. Ini ukuran pas 1 liter. Tuh. Di toko Arab harganya 55.000. Saya jual cuma 32.000. Murah, 32.000. Artinya apa? Kalau orang yang pandai berpikir, gua ada kesempatan jadi reseller, jual 40.000, 45.000, gua untung 13.000. Karena dia toko itu masih 55. Satu peluangnya reseller bumbunya bumbu. Nanti kalau sumpah ibu mau bikin bumbu, ibu mau pakai merek sendiri, merek saya merek apa? Bumbu kebuli Bu Irna. Bikin mereknya kasih ke kita, nanti kita yang pasang. Kasih tahu. Capek
Tidak ada sertifikat halal kan sudah. Ini sudah ada sertifikat halal, sama udah punya hati. Jadi ibu nanti bisa paham kan di sini? Kalau bisa dagang nggak punya modal, emang kudu dagang punya modal? Enggak. Nah, ibu cukup share gambarnya, kirimin gambar ibu, tempel di sini, beli satu misalnya. Udah kebuli, taruh di status WA. Tiap hari ternyata setelah saya analisa selama hampir 7 tahun, jadi wirausaha itu, jadi wirausaha Pak, 5% hidup. Yang kedua 5%-nya jaringan. Baru berapa persen itu? 10. Kemudian yang 10% apa ya? Yang lebih besar itu 80% ternyata jaringan. Apa Bu? 80% jaringan, perkawanan, pertemanan. Jadi setiap bikin status WA pasti nggak ada yang lihat. Kecuali kalau kita blokir. Blokir itu pasti nggak ada. Ya. Biasanya yang diblokir tuh mantan, ya kan, blokir, ya kan, apalagi yang suka diblokir. Jadi itu dia, gunakan, jadikan media sosial, handphone sebagai senjata untuk menjemput rezeki. Caranya gitu. Jangan sampai nguarin kuota, tapi nggak ngasihin uang, sayang. Sayang, jadi disarankan supaya Bapak Ibu punya kesempatan, punya pengetahuan, banyak ide, banyak pertemanan, insya Allah jalan terus. Saya teringat ketika, mohon maaf karena saya belajar sejarah perekonomian dari Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hanya bawa baju selembar pakaian. Dia bilang dia nggak punya dagangan, dia nggak punya saudara, dia nggak. Tapi tolong tunjukkan saya di mana pasar. Ketika dia lihat di pasar, akhirnya dia bersaudara, berkawan, berteman dengan. Akhirnya dia bisa menjualkan barangnya, dia bisa menjualkan barangnya dia bisa menjual. Dari situ mulai terkumpul uang. Sekarang bahkan di masa itu dia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Padahal nggak modal, asal punya kemauan. Doang. Ya, ada pertanyaan lagi? WA. Kalau di Google itu, ketik di Google ya, Nasi Kebuli Wansari. Itu lengkap alamatnya, nomor handphonenya, bukanya jam berapa, RT RW-nya berapa. Itu semua Nasi Kebuli di Wansari. Di Google ya, itu lengkap dengan map-nya, nomor handphonenya semua. Ada foto-foto liputan. Nomor saya, nomor istri. Yang lebih peduli terhadap yang nomor bisnisnya, karena saya lagi nyalek, jadi 0812 8855 1825 1825 Bunda Ika, emaknya UMKM. Di bawah beliau UMKM-nya ada 1.200. 1.000 dulu bantet Bu, dulu handphone Asia Hidayah. Kesian ya. Dulu handphone Asia Hidayah. Ketika mau ganti handphone, kita punya ide apa? Terbeli handphone baru dalam jangka waktu 2 hari. Tepuk tangan untuk beliau. Beli handphone dalam jangka waktu 2 hari sama. Kayaknya foto fotonya sama ibunya. Gitu. Jadi karena punya kemauan. Iya. Kemudian ayah, dia kalau manggil saya ayah, kita harus diopen yang gas. Berapa? Ini ukurannya berapa harganya kita sana? Oke, 2 minggu kita mesti beli. Alhamdulillah. Bu tahu proses saya 2016 berjualan nasi kebuli segini, bisa nangis. Bu, saya tinggal di rumah ibu saya. Tahu orang tua punyanya apa Bu peralatan? Kandang 1,
gas 1, kompor gas 2 tungku 1, wajan 1. Cuma itu toh. Saya pernah dapat waktu itu mau jual pesanan 200 porsi, bayangin Bu, 200 porsi. Wajan kita cuma muat 4 liter. Berarti berapa kali ngaron? 5 kali ngaron 20 liter. Karena seliter saya beranggapan waktu itu 1 liter harus dapat 10 porsi. Itu cara ngitungnya ya. 10 liter 1 liter harus dapat 10 porsi. Jadi saya masak 5 kali ngaron, 5 kali ngukus, masak dari jam 9 pagi jam 3 sore baru kelar. Bayangin Bu, sedih kan? Sedih. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore baru kelar, baru selesai. Tapi karena punya keinginan buat mau merubah nasib, saya sepakat berubah. Lambat tahun Bu kebeli peralatan yang hitungan-hitungan. Saya pernah ditangkap Satpol PP berdua, bukan karena pacaran ya. Karena saya mau dagang di Monas pada saat itu. Ada taklim biasanya kalau di Monas itu ada pengajian kayak Mahdi Muncir gitu ya, Majelis Rasulullah, kemudian Habib Hasan, Nurul Mustafa. Saya mau berdagang, tiba-tiba ditangkap, nggak boleh dagang. Dagangan saya sebanyak 200 porsi disita. Disita, nggak dimakan Bu, disita. Cuman kita nggak boleh masuk, akhirnya kita disuruh pulang. Begitu sampai pulang di rumah kita berharap laku, modal di situ semua kan, tabungan sudah tidak punya karena itu baru mulai jualan. Begitu pulang ya Allah, ini bagaimana nasi 200 porsi, udah bagi-bagi nanti tetangga. Karena ayamnya kita goreng, ayamnya masih kita bisa simpan di kulkas, tapi nasinya saya umumin siapa yang mau nasi kebuli, tapi mohon maaf cuma nasi kebuli doang. Mau nggak? Mau apa? Bawaannya semejikon gini orang kita nggak ada ini bawa senangkan diambil, tapi kita senang. Terus dalam hati berdoa lagi. Ya pentingnya ibu sering-sering berdoa. Ya siapa tahu entah di waktu kapan, di waktu mustajab ucapannya itu jadi doa. Amin, amin, amin. Ya Allah, kalau begini caranya saya berhenti ya dagang nasi kebuli, modalnya udah habis, ditangkap Satpol PP. Coba bayangin, tiba setelah 3 hari kemudian doanya nggak dijawab.